Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari Akidah Akhlak kelas 11 dengan judul Menghindari Dosa Besar. Dosa besar yang akan kita bahas ada 10. Yang pertama membunuh, yang kedua liwat, yang ketiga LGBT, yang keempat minum khamar, yang kelima judi, yang keenam mencuri, yang ketujuh durhaka kepada orang tua, yang kedelapan meninggalkan sholat, yang kesembilan memakan harta anak yatim, dan yang terakhir korupsi. Dosa besar yang pertama yaitu membunuh. Larangan membunuh. Pembunuhan atau perilaku membunuh sangat dilarang dalam Islam dan merupakan kejahatan tingkat tinggi. Efek pembunuhan itu berkepanjangan hingga menimbulkan dendam kusumat antara keluarga terbunuh dengan keluarga atau pembunuh itu sendiri. Salah satu firman Allah yang melarang dalam Al-Quran yaitu terdapat pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 93 yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Dampak negatif membunuh. Yang pertama bagi pelaku pembunuhan. Dari aspek psikologis, orang yang melakukan pembunuhan akan merasakan ketidaktenangan jiwa. Dalam seumur hidupnya akan dihantui perasaan bersalah sehingga jiwanya akan mengalami ketidakstabilan. Adapun dalam konteks agama, maka pelaku pembunuhan diancam akan dimasukkan ke neraka jahanam. Dampak negatif yang kedua yaitu bagi keluarga korban dan masyarakat. Bagi keluarga korban, dapat menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan dan sulit terlupakan. Begitu juga masyarakat akan merasa tidak nyaman atas pembunuhan yang terjadi di sekelilingnya. Dalam kasus-kasus tertentu, pembunuhan yang disaksikan oleh anak kecil, maka itu akan menyebabkan trauma yang mendalam bagi anak tersebut. Dosa besar yang kedua yaitu liwat. Pengertian liwat. Kata liwat berasal dari kata lut yang dipecah menjadi kata lain seperti liwat, liwatah, talawut, dan lutiyah, yang kesemuanya itu bermakna melakukan sesuatu seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Al-Mawardi mengatakan bahwa liwat adalah persetubuhan antara laki-laki dengan laki-laki. Istilah yang paling mendekati dengan pengertian liwat dalam bahasa Inggris adalah homosexuality atau sodomi. Dalam bahasa Indonesia, liwat bisa diterjemahkan homoseksual. Dasar keharaman liwat. Allah menyebut perilaku liwat sebagaimana dijelaskan surah Al-A'raf ayat 80 dengan sebutan fahishi atau kejijikan, sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan kami telah mengutus Nabi Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa mereka mengerjakan perbuatan fahisyah yang belum pernah dikerjakan oleh seseorang pun di dunia ini sebelummu. Adapun tentang keharaman perbuatan yang termasuk dalam kategori fahishi atau kejijikan dijelaskan oleh Quran surah Al-A'raf ayat 33 yang artinya, katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Dampak negatif liwat. Yang pertama dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas. Yang kedua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, daya rusak liwat lebih besar daripada zina. Yang terakhir, Allah menamakan orang yang melakukan liwat sebagai kaum perusak dan orang yang zalim, sebagaimana yang tersebut dalam surah Al-Ankabut ayat 30 sampai 31. Dosa besar yang ketiga yaitu LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. LGBT merupakan perilaku seks menyimpang, bertentangan dengan hukum Islam dan sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan umat manusia. LGBT terdiri dari lesbian, yaitu pasangan perempuan dengan perempuan. Yang kedua, gay, yaitu pasangan laki-laki dengan laki-laki. Yang ketiga, biseksual, yaitu tertarik kepada kedua jenis kelamin, baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Yang terakhir, transgender, yaitu orang yang memiliki gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk pada saat lahir. Dasar keharaman LGBT. Dasar keharaman lesbian merujuk kepada beberapa surah Al-Quran, yaitu Al-Mu'minun ayat 5-7, An-Nisa ayat 119, kemudian surah Al-A'raf ayat 33. Dampak negatif LGBT. Yang pertama, pelakunya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, LGBT dapat menimbulkan penyakit. Penyakit yang ditimbulkan oleh LGBT tidak hanya menyangkut pada penyakit jasmani, tetapi juga penyakit kejiwaan. Di antara penyakit jasmani yang ditimbulkan oleh LGBT adalah penyakit kelamin dan HIV/AIDS. Adapun penyakit kejiwaan yang ditimbulkan oleh LGBT adalah hilangnya orientasi yang normal atas perilaku seksualnya yang sangat mendorong kepada perbuatan-perbuatan kejahatan lainnya. Yang terakhir, merusak tata kehidupan sosial. Perilaku ini akan merusak tatanan sosial karena sudah tidak memperhatikan nilai-nilai sosial dan agama yang menghendaki adanya keteraturan.